Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat perjalanan Islam, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini bercerita tentang Nabi Daud alaihi salam, menjadi raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihi salam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu, ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud alaihi salam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud alaihi salam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihi salam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihi salam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Selanjutnya dikisahkan Nabi Daud alaihi salam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihi salam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihi salam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya. Padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud alaihi salam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihi salam menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan, Kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah Kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian, mazmur, yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah,
kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang yakni kehadiran Nabi Muhammad. Populernya puasa Daud alaihi salam, yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud alaihi salam dijelaskan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Nantikan kisah Nabi selanjutnya hanya di channel Perjalanan Islam. Dukung kami terus dengan subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.